penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton video kita sampai habis, jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya. Tonton video kita sampai habis. Oke teman-teman, sobat penelusuran amatir, apa kabar buat teman-teman yang ada di rumah? Semoga kabar kalian selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke sobat penelusuran amatir, di sini aku sebagai host, nama aku Ayu. Jadi di sini aku akan membawakan sebuah cerita, kisah nyata dan pengalaman mistis paranormal experience. Ini tuh cerita kakak aku. Jadi kakak aku ini dulu tuh kerjanya LC ya teman-teman. Jadi kakak aku ini dulunya LC dan teman-temannya itu juga LC gitu ya. Jadi kakak aku tuh LC di salah satu tempat karaoke dan tempatnya itu lumayan jauh dari lokasi rumah yang sebenarnya, rumah dari kakak aku gitu ya. Jadi lumayan jauh. Akhirnya kakakku dan teman-temannya ini memutuskan untuk mereka kayaknya harus ngekos deh atau ngontrak gitu ya. Jadi akhirnya teman-teman kakak aku ini berhubung LC ya, kayak banyak gitu. Jadi satu rumah itu dikoskan, ngekos itu ada 4 kamar. Jadi satu rumah itu tadi ada 4 kamar, dikoskan 1 bulan itu sekitar 2 juta gitu ya. Terus kakak aku sama teman-temannya ini tuh banyak ya. Jadi mereka kayak patungan gitu. Kalau misalnya berarti 1 kamar ini diisi sekitar, pokoknya budgetnya 500.000 per kamar gitu. Jadi walaupun nanti di kamar itu tadi ada maksimal itu 1 kamar itu 2 orang atau 3 orang gitu ya. Tapi teman-temannya kakak aku tuh 1 kamar 2 orang. Karena kadang ada yang nginep di situ, ada yang pulang gitu ya. Nah, pas suatu ketika, jadi rumah yang di kos ini tuh menurut warga sekitar itu angker ya. Tapi sebelum ditelusuri sama kakak aku tuh sempet ngerasa gitu ya, orangnya tuh memang bukan indigo, tapi orangnya tuh kayak perasa gitu, kayak sensitif gitu ya. Jadi orangnya tuh ngerasa kalau rumah ini tuh kayak agak gimana gitu, agak kalau hawanya lagi angker atau gimana tuh kakak aku ngerasa gitu. Jadi kakak aku merasa rumah ini tuh kayak sedikit lembab, terus hawanya tuh kayak panas gitu ya. Jadi tuh hawanya tuh panas, mulai masuk ke dalam kamar tengah, kayak ruang tengah. Jadi pertama masuk itu ruang tamu, masuk lagi ruang tengah kayak kamar yang di ujung sana di belakang sendiri itu dapur sama kamar mandi gitu ya. Terus kalau mau jemur baju tuh harus keluar rumah gitu. Jadi di dapur itu ada pintu keluar buat pasang jemuran buat jemur baju gitu ya. Nah, suatu ketika kakak aku tuh sama teman-temannya tuh pulang ngelsi tuh paling pulangnya sekitar jam 2 malam, jam 1, kadang jam 3 gitu ya. Jadi sebelum subuh gitu tuh udah mulai pulang ya. Jadi kakak aku di sini tuh ceritanya pas malam-malam, pas sendirian, karena dia tuh ngerasa nggak enak badan. Jadi dia kayak pulang sendirian. Dia tuh dianterin sama pacarnya kakak aku ini. Jadi dia pas pulang sendiri, dia anterin. Terus pacarnya ini tadi tuh pulang. Terus dia kan juga pegang kunci kan. Akhirnya kuncinya itu ditaruh di bawah di bawah tempat apa ini namanya, kayak pot vas bunga gitu. Jadi kuncinya itu ditaruh di bawah vas bunga. Akhirnya diambil karena kan satu rumah tuh orang banyak kan ya. Jadi mereka pegang kunci
kunci sendiri-sendiri kan nggak mungkin, orang kuncinya itu cuma 2. Jadi akhirnya ditaruh di sini di bawah situ. Terus akhirnya dia masuk. Pas pertama kali masuk di belakang, pas mau masuk pintu, ini pintu ya, ini tuh di pintu ruang tamu. Pas dia mau masuk sini, di belakang dia tuh kayak ada yang niup gitu. Tahu nggak sih yang kayak di belakang kita pas kita jalan, terus kakak aku tuh kayak ada niup, kayak digituin. Terus dia tuh kayak, dia kan nggak enak badan ya, apa ya, siapa ya, pas ditengok tuh nggak ada siapa-siapa, tapi tuh beneran kata orangnya tuh kayak ada yang niup gitu. Terus akhirnya kayaknya kakak aku tuh ngerasa kayak mungkin kecapean aja atau pas nggak enak badan gitu kan. Terus akhirnya dia masuk ke kamar. Nah di kamar yang depannya itu tadi tuh ada temennya. Terus si kakak aku tuh gini, loh kok ini namanya kita samarkan ya, loh ini si Rina kok ada di sini? Katanya dia pulang ke rumah orang tuanya. Kan kadang kalau ada Elsie yang libur tuh pasti pulang ke rumah dia, kayak rumahnya kan agak jauh gitu kan, jadi ngekos atau ngontrak gitu. Nah, akhirnya terus dia tuh ditanyain kan, kalau anak Elsie kan pasti kayak ngomongnya kan agak-agak gimana gitu ya. Ini tuh pakai bahasa Jawa. Lah cara kan mulai lah kok anak kono sih. Cara mulai. Terus kakak aku tuh bilang, loh kamu katanya pulang, kok masih di kos? Terus pintunya dikunci lagi. Kenapa nggak dikunci aja kan? Kamu di rumah gitu kan. Terus akhirnya, tapi si temennya ini tuh diem aja, nggak jawab gitu, kayak diam aja. Terus kakak aku ya gini, kenapa sih ditanya kok malah diem aja, nggak jelas gitu kan, apa aku ada salah ya, kakak aku tuh gitu. Terus dia masuk kamar, terus dia ganti baju tidur. Terus dia tuh mau ke warung beli obat gitu, karena dia kan nggak punya stok obat kan, baru pindah di situ. Akhirnya dia ke warungnya tuh nggak terlalu jauh sih, cuma 2 meteran dari rumah itu. Terus akhirnya kakakku keluar beli obat. Terus sini warungnya, terus sebelah sana dikit tuh ada pabrik kecil yang sudah tutup gitu ya. Terus kakak aku tuh bilang, loh Bu, itu pabriknya masih buka ya gitu. Terus si ibu ini tuh bilang, enggak, pabriknya tuh udah tutup udah lama. Loh kenapa gitu? Itu karyawannya banyak yang meninggal kena COVID gitu. Terus akhirnya kakak aku gini, waduh, oh jadi ditutup ya Bu? Iya, soalnya banyak yang meninggal. Kan itu pabrik kecil, kayak apa ya, nggak PT gitu. Kalau PT kan udah gede gitu ya, ini tuh pabrik kecil, nggak tahu pabrik apa gitu. Kalau nggak tekstil mungkin pabrik apa gitu, grosir atau apa, aku nggak tahu. Terus akhirnya kakak aku ini pulang ke kosnya. Terus pas di kos itu ada cewek. Terus tuh kakak aku gini, loh Mbak, nyari siapa gitu? Nyari si Rina. Ada nggak si Rina gitu? Oh iya ada gitu. Hanya kakakku masuk dan Rina ini mau dicari gitu. Rin, pas masuk ke kamarnya, Rin pas gitu kamarnya kosong, lampunya mati kan, pas dibuka gitu kan, Rin, baru gitu tuh kakak aku kaget. Terus dinyalain lampunya, Rina. Terus akhirnya kakak aku tuh nyariin temennya ini, dicariin kemana-mana sampai belakang tuh nggak ada. Terus akhirnya dia kembali lagi ke mbaknya yang tadi, Mbak, Rinanya nggak ada, tapi tadi tuh ada sih.
ya udah deh mas, nanti yang temennya Rina ini tuh bilang ya udah deh mbak, nanti aja aku hubungin dia, soalnya ini bateraiku lowbat gitu. Terus akhirnya soalnya aku mau numpang dulu di sini, soalnya nunggu jemputan kayak gitu kan. Terus akhirnya sih sama kakak aku tuh gini, ya udah nunggu di sini aja daripada lama-lama kan nunggu jemputan. Iya deh, nggak apa-apa ya mbak, ya nggak apa-apa ya mbak gitu. Terus kakak aku bilang nggak apa-apa gitu. Terus pas ditaruh di situ kan dia, terus si Rina ini ditelepon, mbak boleh pinjam HP-nya nggak, HP saya ini lowbat. Oh iya nggak apa-apa. Halo Rin, kamu di mana gitu kan. Terus yang si Rina ini bilang, aku lagi di sini di rumah orang tua aku. Hah, kakak aku bingung dong. Hah, terus langsung ngomong, Rin, kamu di mana sih gitu kan kakak aku. Terus yang si Rina ini bilang, kan udah aku bilang kalau aku pulang ke rumah orang tua aku, jadi aku cuti dulu lah nyelsinya, aku cuti 2 hari gitu. Hah, tadi kan kamu ada di kamar mana ya, kamar kamu lah. Enggak, orang aku ada di rumah orang tua aku, ini aku ada di sini nih, ini WVC ya gitu. Terakhirnya di video call, kakak aku kaget dong kalau dia tuh udah di situ, udah di rumah orang tuanya, memakai baju yang sama pas dia ngeliat di kamar itu tadi. Hah, kakak aku tuh kayak bingung semakin, aduh, gue ini udah sakit, nggak enak badan, malah diganggu-ganggu kayak gini lagi gitu kan. Terus akhirnya kakak aku kan orangnya sering lihat begituan, jadi nggak terlalu takut gitu loh. Terus akhirnya si cewek ini tuh udah dijemput, mbak makasih ya tumpangannya, ini aku udah dijemput nih. Oh iya mbak, nggak apa-apa, ya udah nanti kalau misalnya nggak ada yang jemput atau nunggu jemputan, nunggu sini aja nggak apa-apa biar rame gitu kan. Oh iya makasih ya gitu. Terus akhirnya udahlah ini cabut, kakak aku makan, soalnya tadi pas kakak aku pulang LC tuh kakak aku tuh beli nasi goreng, makan tuh ada yang ngetok di rumah kan. Itu kan agak malam kan warung di situ tuh bukanya tuh sampai jam 12 malam, karena warungnya tuh cuma ada satu warung itu aja, jadi bukanya tuh malam gitu. Terus ada yang ngetok tok gitu, tok. Terus kakak aku tuh bilang, duh siapa sih enak-enak makan mau minum obat biar cepet enak gitu. Terus akhirnya dibuka, kok nggak ada siapa-siapa. Jadi ngetok itu tadi tuh nggak ada siapa-siapa. Terus hanya dia masuk lagi. Terus dia tidur, habis minum obat dia tidur tuh biar obatnya tuh tadi merasuk. Terus jam 2 malam teman-temannya ini pulang kan, satu karaoke gitu. Kerjanya tuh satu karaoke, jadi kayak ngontraknya tuh bareng di rumah itu. Akhirnya tuh masuk semua, ditutup. Ada yang mabok kan, kalau di karaoke kan gitu ya, pasti mabuk gitu ya. Ada yang mabuk, ada yang nggak mabuk gitu, sambil cengengesan gitu. Terus itu pas mau masuk ke kamar, lu kenapa lu kayak gitu-gitu, kayak bercandain kakak aku. Terus kakak aku tuh bilang, tumbang aku, iya ya udah minum obat belum gitu yang teman-temannya. Terus kakak aku bilang udah gitu, ya udah istirahat aja, ya udah kita mau beberes dulu ya. Akhirnya mandi tuh anak-anak, ada yang nunggu air hangat aja deh, dingin gitu, nanti daripada badan nggak enak gitu kan. Terus akhirnya kakak aku ini tidur, teman-temannya beberes. Habis beberes itu mereka tuh nggak tidur, malah cengengesan depan kamar, kayak kumpul depan pintu kamar sambil ngobrol, iya gitu. Terus kakak aku tuh mau ke belakang ngambil minum. Pas ngambil minum di belakang, tiba-tiba tuh ada cewek ketawanya tuh kayak kuntilanak gitu
gitu. Terus kakak aku sama semua yang ada di kamar, semua yang ada di rumah itu tadi tuh langsung takut masuk kamar semua. Aduh, gue takut banget. Itu suara apaan ya? Aduh, itu tadi kayak suara kuntilanak. Sumpah ketawanya kayak kuntilanak gitu. Terus akhirnya mereka tidur bareng-bareng dong di satu kamar. Bayangin orang 7 gitu. Orang 7, sebenarnya tuh orang 7, berhubung yang satu ini pulang jadi anak 6. Jadi satu kamar itu tadi diisi anak 6. Kasurnya kayak lesehan gitu kan, ditaruh di satu kamar. Kakak aku tidur bareng mereka di situ, mereka nggak berani. Terus itu keesokan harinya itu si kakak aku tuh bilang gini ke tetangga sebelah, ke ibu yang warung itu pas dia mau beli gitu, Bu, kemarin saya digangguin deh. Gangguin apa? Itu cewek ketawa, kadang tuh ada yang ngetok tapi nggak ada orangnya. Terus yang ibu yang penjual warung ini bilang, ya kalau di situ sih emang tempatnya Mbak, di situ tuh emang sering diganggu sama kuntilanak. Hah, beneran Bu? Iya, sering diganggu. Jadi sebelum rumah itu sama kalian dikontrak, rumah itu tuh udah kosong itu sekitar 5 tahun. Soalnya pemilik rumah itu punya rumah di Jakarta dan orangnya tuh pulang ke sana. Terus rumah di sini tuh kosong. Terus pas sama orangnya tuh lama-lama mau dikontrakin aja deh. Akhirnya dibersihkan sama tukang kebun di situ, dibersihkan. Tapi tukang kebun itu pas ngebersihin itu ya dapat gangguan kayak suara cewek, suara ada yang manggil gitu, kayak menyerupai gitu. Iya, betul menyerupai juga Bu aku itu. Iya, makanya hati-hati kalau di situ mah ya. Mbaknya kayak apa? Mbaknya itu ya harus betah sih di situ. Kalau mbaknya nggak takut ya nggak apa-apa. Kalau digangguin mah udah biasa di situ, nggak apa-apa. Tapi nggak terlalu ganggunya tuh nggak ganggu yang gimana, cuman ganggu tuh cuma ini aku ada loh kayak gitu. Ibu sering ya diganggu di situ? Alah, saya mah sering gitu. Terus akhirnya teman-teman kakakku ini kayak bilang, pindah kos aja deh, cari kos yang lain yang nggak horor kayak gini. Udah kita pulangnya malam-malam, kadang jam 2 malam, kadang jam 3, kadang jam 1, kan nggak pasti ya. Daripada kita di sini kita uji nyali, mending kita nyari kosan aja deh. Ya udah, nunggu kosan ini habis, kan kita masih baru di sini, baru berapa minggu gitu. Tuh kayaknya mereka nunggu kos-kosannya itu habis. Mereka cabut cari kos-kosan lain dan akhirnya nggak dapet yang satu kos. Kalau kos-kosan lain itu kan tepat banget ya, satu rumah yang kerja di ini tuh sama-sama pekerjanya di satu tempat kerja, ngumpul di situ semua kan seru ya. Tapi berhubung ini cari kos lain jadi nggak bisa kumpul lagi. Oke teman-teman, sekian cerita aku kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini.